Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam anak Buleleng. Selamat datang di podcast Sinar, sahabat informasi dan edukasi anti pernikahan usia anak. Bersama saya Gusti Komang Ria Tiarana selaku Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2026. Nah teman-teman, tema podcast kita pada pagi hari ini adalah cegah terjadinya pernikahan usia anak, dan topiknya mengenai apa sih dampak dari pernikahan usia anak, serta apa saja faktor dan juga upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada pagi hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mari kita sambut Ibu Putu Agustini. Om Swastiastu, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Astungkara sehat? Astungkara pasti sehat dan tetap bahagia. Ya, Astungkara. Jadi seperti ini Bu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga Ibu bisa menceritakan secara singkat bagaimana perjalanan Ibu selama menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Getia ya. Iya. Duta Anak luar biasa. Perkenalkan saya Putu Agustini selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng. Jadi sebelumnya saya adalah Kepala Bidang khusus tentang perlindungan anak, tetapi karena sudah gabung dengan Dinas Sosial, karena sebelumnya dinas kita tuh gabung dengan Dinas KB. Jadi kita merger di tahun 2026, tepatnya di bulan Februari, bergabung sehingga menjadi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi terus terang untuk ini kami sudah melaksanakan dari sebelumnya, tapi maksudnya dari masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena kebetulan basic saya itu adalah orang kesehatan. Jadi kepedulian kita terutama kepada perempuan dan anak ya sudah mengakar gitu ya. Jadi memang merasa sudah jiwanya saya udah di sini. Jadi walaupun mungkin setelah ini karena ini merupakan tanggung jawab dalam tugas pemerintahan, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Nah, walaupun nantinya kami sudah tidak di sini, mungkin hati kita masih tetap di sini gitu ya ya. Dan semoga bisa menjadi mudah-mudahan melakukan pendampingan lah terhadap pemberdayaan dan perempuan pada perempuan dan anak maksudnya, sehingga kedepannya kita menghasilkan generasi yang berkualitas tentunya. Itu mungkin ya. Ya. Dan kira-kira apa motivasi Ibu menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu? Iya. Kalau dari segi motivasi sih karena ini merupakan tugas, jadi suatu jabatan itu sebagai amanat dari kita sebagai ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan apa yang menjadi ditugaskan dan melaksanakan wewenang yang sudah ditugaskan kepada kami. Jadi untuk motivasinya secara garis besar seperti yang sampaikan sebelumnya bahwa ini memang untuk mendampingi karena merupakan suatu, apalagi kami beririsan nantinya di Dinas Sosial ini dengan 12 pas yang mesti kami dampingi, salah satunya adalah pada kelompok rentan, terutama pada perempuan dan anak. Itu mungkin ya motivasinya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Dan selanjutnya Ibu kan menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kira-kira menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu terhadap pernikahan di usia anak itu? Iya. Kalau mendengar pernikahan di usia anak, mungkin Getia dan teman-teman semua, adik-adik udah tahu yang termasuk pernikahan di usia muda atau usia dini itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu nomor 1 tahun 1974, tapi sudah diperbaharui nomor 1 tahun 2016 ya. Itu tentang Undang-Undang Perkawinan di mana seorang perempuan yang menikah di bawah
19 Iya. tahun ya. Dan kalau laki-laki di bawah 21 tahun gitu. Kenapa pandangan saya kalau seandainya sudah melakukan pernikahan di usia dini, Iya. saya rasa sudah akan mengarah ke hal-hal yang tidak Iya. kita inginkan mungkin itu ya. Jadi kita tidak berharap hal itu terjadi karena dampak dan efeknya luar biasa nanti ke Iya. depannya. Sehingga itu menyebabkan dari segi pemberdayaan dan perlindungan anak sangat menimbulkan suatu permasalahan ke depannya. Gitu ya, Iya, ya. menimbulkan efek negatif jangka Pasti, panjang ya, Bu, ya? pasti. Bukan panjang aja, jangka pendek pun pasti ya. Dari segi fisik maupun psikisnya Iya. gitu. Ya. Baik Ibu, di setiap permasalahan itu pasti dilandasi dengan berbagai faktor penyebab dan juga dampaknya. Kira-kira dari Ibu, apa saja faktor penyebab serta dampak dari pernikahan usia anak itu? Ya. Baik, kita bahas dulu tentang faktor penyebab ya. Iya. Kenapa sih anak-anak di usia dini sudah mulai melaksanakan atau melangsungkan pernikahan atau mengambil tindakan ataupun melaksanakan pernikahan di usia dini? Itu faktor penyebabnya satu adalah kemiskinan. Iya. Ya. Kedua, kurangnya pengetahuan. Ketiga, juga faktor adat budaya. Dan keempat, kemungkinan lingkungan ataupun adanya kalau istilah kerennya MBA ya kan, married by accident Iya. gitu. Walaupun sebenarnya bereksiden akan satu karena penyebab kurangnya pengetahuan dari si anak tersebut. Dan juga jangan kita semata-mata menyalahkan dari anak tersebut ya kan, Gek ya. Jadi kalau seandainya kita menyalahkan itu kita sebagai orang dewasa maupun dari segi lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan keluarga, kita tidak memberikan suatu pendampingan yang baik terhadap anak. Jadi ini tidak semata-mata bahwa ini kesalahan murni ataupun full dari si anak tersebut. Jadi kita sendiri yang mengabaikan dalam hal pengawasan ya. Mengatakan bahwa kurang pengetahuan. Jadi kita sendiri dong yang tidak memberikan suatu pengetahuan yang cukup atau edukasi yang cukup baik dari segi kesehatan reproduksinya itu. Dampaknya otomatis selain saya sebutkan tadi, dampak dari segi fisik ya, anak melahirkan anak dong nanti dari efek dari pernikahan kan, apalagi married by accident ya kan, fisiknya akan berubah. Mestinya kita di masa itu kita harus masa bermain dengan bertemu dengan teman, tapi kenyataannya kita harus sudah dalam hidup berumah tangga yang menggabungkan ataupun mengadaptasikan kebiasaan dua keluarga yang harus kita hadapi. Padahal di masa itu harusnya mereka harus di masa belajar kan, bertemu di sekolah atau dengan teman sebayanya. Nah itu dari segi psikis ya dampaknya kita belum siap dari segi mental gitu kan. Orang dewasa pun pasti harus beradaptasinya luar biasa kan. Nah, apalagi ini sama-sama kita belum siap. Ngapain sih gitu ya? Kita ngapain nih? Setelah ini ngapain lagi? Nah, apalagi ada perubahan hormonal dari perubahan kalau seandainya dia sampai mengalami kehamilan kan. Nah, perubahan hormonal ini yang kadang-kadang kalau seandainya kita tidak siap, nah, ini kan berefek pada si anak tersebut. Nah, dan juga jangan lupa bahwa dalam rahim maupun kandungannya dia akan menelurkan ataupun melahirkan bayi ya kan. Nah, dari masa bayi dia sudah mengalami suatu gangguan psikis. Nah, jadi apa dong yang akan kita lahirkan nanti? Jadi tentu bayi yang akan dilahirkan tidak berkualitas seperti harapan kita. Dampaknya selain itu juga akan terjadinya kemiskinan yang berulang kan gitu. Nah, putus sekolah sehingga pendidikan juga akan bermasalah gitu ya. Selain itu banyak juga yang akan mempengaruhi yang lainnya. Gitu ya. Karena juga anak-anak itu belum bisa mengontrol emosinya dia Ibu ya. Pasti. Oke, dan selanjutnya Ibu. Dan lalu apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar bisa meninjau ke masyarakat dan juga meninjau kepada anak? Kalau di upaya yang dilakukan dari pemerintah selain kita melakukan suatu edukasi kepada masyarakat, salah satunya kita adalah melaksanakan
sosialisasi Iya. kan, sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat. Jadi walaupun kita memberikan sosialisasi, pengawasannya penting ya. Selain ngomong aja Iya. enggak, tetapi panutannya mesti kita Iya. kita tentang satu hal terkait dengan kesehatan reproduksi itu tadi kayak ya. Jadi edukasi, setelah Iya. itu kebetulan kita di dinas kita kan ada Puspaga tuh. Iya. Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi walaupun ada permasalahan jangan sampai menjadi permasalahan yang lebih hebat lagi. Iya, supaya ataupun tidak lebih terlalu lebih besar. ekstrim Iya. lagi. Ya, perlu pendampingan Iya. sehingga kita ngapain. Misalnya kalau seandainya dia hamil karena kecelakaan Iya. gitu ya dari perilaku dari si anak. Nah, ternyata bisa tidak semata-mata permasalahan itu mesti harus diakhiri dengan perkawinan. Misalnya dia belum siap dengan kawin, Iya. tetapi sudah keburu hamil. Kita di Puspaga ada dan juga ada beberapa yayasan di bawah dinas kita yang mendampingi si anak tersebut selama proses dia kehamilannya sampai melahirkan. Walaupun dia belum siap untuk melakukan perkawinan, tetap bisa melahirkan anaknya sampai lahir. Kalau seandainya belum siap mengasuh, bisa dititip di yayasan dulu sampai dia siap menerima kehadiran anaknya. Jadi kita mengurangi terjadinya tindakan aborsi. Iya. Nah, itu sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah selama ini yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Ya sudah mulai tanggap, sudah mulai speak up dan tidak merasakan bahwa itu hal yang tabu yang mesti kita munculkan, tetapi dengan catatan sudah ada data kita apain gitu loh ya. Jadi kita harus bergerak baik bersama-sama antara masyarakat, pemerintah maupun lintas sosial yang lainnya sehingga hal ini jangan sampai semakin terjadi lagi. Jangan semata-mata ada data tetapi tidak ada penanggulangannya ataupun tidak menjadi pengawasan tersendiri. Gitu mungkin ya yang sampaikan. Jadi kita butuh dari masyarakat, dari pemerintah gitu. Kita perlu sinergi ya. Pasti. Nggak mungkin lah pemerintah jalan sendiri gitu ya tanpa ada dukungan masyarakat. Masyarakat pun nggak mungkin dia berjalan tanpa ada regulasi dari pemerintah gitu. Jadi sama-sama kita bersinergi dan yang pasti jangan saling menyalahkan gitu kan. Ya harus berjuang bersama untuk mencapai suatu tujuan mestinya. Iya. Dan menurut Ibu, apakah faktor lingkungan itu bisa menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak, Ibu? Bisa banget. Iya kan? Lingkungan menjadi faktor utama terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau seandainya kita tidak bisa menyaring ataupun memfilter yang mana hal yang baik, mana yang tidak baik, bisa. Itulah perlunya kita ada pengawasan dari orang tua gitu dalam suatu keluarga. Kembali lagi kepada pola asuhnya gitu ya. Nah kalau seandainya ada keluarga utuh, tetapi kalau seandainya keluarga yang broken misalnya, itu menjadi permasalahan. Dan satu lagi seperti kata saya sebelumnya dari depan itu ada budaya juga kan. Ada budaya bahwa jangan sampai perawan tua gitu. Emang mau jadi perawan tua gitu ya. Tapi kan sekarang sudah mulai tidak mengarah, walaupun dari segi adat budaya ada, tetapi anak-anak sekarang sudah mulai sudah bisa ngapain sih secara logika ya. Harusnya kita sebagai generasi muda mungkin ya. Nah, anak muda sekarang sudah dengan banyak masifnya informasi mohon secara logika kita sudah bisa menyaring apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan diri kita dulu gitu ya, yang langsung dicekokin adat budaya mau gitu, tetapi secara nyata pasti kita pertimbangkan secara logikanya gitu ya Ge. Karena di adat budaya itu sudah dinormalisasikan begitu Bu Ge? Iya, awalnya dinormalisasikan bahwa kan ada pacarannya nggak sehat tuh, sembunyi-sembunyi gitu. Tetapi ada dari budaya nggak boleh seorang perempuan dan laki-laki dapat sembunyi langsung dikawinkan. Walaupun belum suka sama suka, nah takutnya kerjain PR gitu misalnya, tapi tempatnya sembunyi. Nah kawin hansip jadinya.
mungkin jadi perubahan, sehingga pada saat masalah tentang usia pernikahan dini ini kita kerjasamanya dengan MDA juga, Majelis MDA. Madya Iya. adatnya ya. MDA itu Majelis Madya untuk adatnya kita di provinsi, sehingga ada terbentuk tentang prarem atau peraturan. Kalau kita adatnya kuat, Iya. prarem itu sama sekali tidak boleh dilanggar. Gitu. Karena sudah ada peraturannya, Iya, Bu ya. Baik Ibu, jadi ini yang terakhir, Ibu bisa memberi ajakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng sama anak-anak dan juga orang tua. Oke, pasti ya. Karena kita tugas efeknya Iya. kan banyak banget tadi Iya, dibilang kan. Ya. Jadi jangan sampai kita setelah melegalkan tentang pernikahan usia dini ketemunya malah KDRT. Iya. Ketemunya malah berbenturan dengan program stunting pemerintah. Ketemunya lagi kemiskinan ekstrim. Iya. Nah, mungkin kami mengajak pada masyarakat semua, anak-anak luar biasa, ayo jangan lagi kita melegalkan adanya pernikahan di usia dini. Karena yang berefek dan berakibat itu tidak semata-mata pada anak tersebut, tetapi kepada masyarakat semua tentunya. Dan itu akan menjadi permasalahan yang luar biasa, walaupun cuma terjadi pada pernikahan usia dini di satu orang gitu misalnya. Efeknya antar keluarga, masyarakat, tentunya pemerintah juga akan menjadi punya tugas berat juga. Jadi oke, stop terjadinya pernikahan dini. Terima kasih Ibu. Maka kesimpulan podcast kita pada hari ini memiliki dampak yang sangat luar biasa mengenai pernikahan usia anak. Maka dari itu saya dan juga Ibu Putu Agustini mengajak masyarakat Kabupaten Buleleng, terutama untuk anak-anak agar tidak melakukan yang namanya pernikahan usia anak. Jadi itu dia podcast Sinar pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.